Kita percaya karena anugerah Tuhan kita boleh bertatap muka kembali. Mari sama-sama saya ajak jemaat untuk kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau pimpin setiap kami Bapa. Berkaryalah atas hidup kami. Berkaryalah atas kami Bapa. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai pada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Dia milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Aku andalkan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Anugerah Tuhan itu yang dapat memulihkan kita. Anugerah Tuhan itu yang melayakkan kita. Haleluya. Setiap manusia pernah terhina, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu menolong yang sanggup ampuni dosa kita.
manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku di surga-Mu. Anugerah-Mu Tuhan yang dapat pulihkanku, anugerah-Mu ubahkanku. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang layak kami menerima surga-Mu Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Ini yang menjadi pengakuan kami saat ini Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tangguh. Ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami naikkan syukur. Kami mau bersyukur sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Mari berbicara lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik agar benih firman itu tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai pribadi Roh Kudus. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Roh Kudus perannya dalam hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar menghibur atau menolong. Tetapi ada satu peran Roh Kudus di mana seringkali saudara dan saya abaikan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13.
Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, kita akan persempit pembahasan kita, ruang bahasan kita kepada satu kalimat, satu kata di dalam ayat ini yang dikatakan ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebanyakan kita menganggap, menafsirkan bahwa seluruh kebenaran itu sama dengan seluruh aturan, seluruh isi firman Tuhan, isi Alkitab, itu hanya sebagian benar. Saudara-saudara, seluruh kebenaran itu tidak sama dengan ayat yang tertulis, aturan-aturan dan segala macamnya, saudara-saudara. Seluruh kebenaran yang dimaksudkan di ayat ini, saudara-saudara, ini kita seringkali mengabaikan, kita tidak meneliti ayat ini dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan mulai dari ayat pasal 14, kemudian pasal 15, pasal 16. Tuhan Yesus mulai berbicara mengenai pekerjaan Roh Kudus, penghibur. Di pasal 14 Tuhan Yesus memberitakan mengenai pekerjaan penghibur. Kemudian saudara-saudara kita mendapati di ayat ini saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus memberitakan tentang satu pribadi Allah yang bernama Roh Kudus. Seluruh kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pribadinya. Begitu saudara-saudara. Kita lihat saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tadi saudara-saudara. Seluruh kebenaran. Kata kebenaran yang dipakai di dalam ayat ini adalah aletheia saudara-saudara. Sekarang saudara balik ke Yohanes pasal 14 saudara-saudara. Di ayat yang ke-6, saudara Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiga hal ini saudara menyatu dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja dialah yang menunjukkan jalan kepada Bapa, tetapi Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus bukan saja menunjukkan kebenaran, tetapi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus bukan saja menunjukkan kepada saudara hidup yang kekal itu, saudara-saudara, tetapi di dalam Tuhan Yesus itulah saudara memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi saudara-saudara, seringkali kita menafsirkan kata ini, saudara, seluruh kebenaran sebagai sama seperti orang beragama, aturan. Padahal saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, seluruh kebenaran itu adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan baik-baik Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara perhatikan ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah yang aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, tahu slide-nya. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Perjanjian lama, saudara-saudara, berisi mengenai gambaran-gambaran, mengenai ilustrasi, mengenai hal-hal yang menunjukkan kepada satu pribadi yang kemudian lahir di dalam masa perjanjian baru. Melalui tabernakel Musa, saudara-saudara dan saya belajar mengenai Tuhan Yesus, mengenai Allah.
Kemudian ketika Kristus lahir, saudara-saudara, yaitu firman menjadi daging, saudara-saudara, semua gambaran yang ada di dalam perjanjian lama itu disingkapkan di dalam pribadinya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, seluruh kebenaran ini saudara-saudara diterjemahkan saudara-saudara dengan sangat gamblang oleh Allah dalam pribadi Tuhan Yesus yang menjadi daging. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara bisa baca, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, dikatakan adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, firman yang menjadi daging yaitu Allah. Firman itu adalah kebenaran. Tetapi saudara perhatikan, firman itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus, saudara-saudara, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudara dan saya, dalam hidup saudara dan saya, adalah Tuhan Roh Kudus menjelaskan kepada saudara dan saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saat selanjutnya. Saudara-saudara, saudara perhatikan ayat yang ke-14, saudara-saudara. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Jadi apa yang diterima Roh Kudus dari Tuhan Yesus, itulah yang disampaikan kepada saudara dan saya. Apa saudara-saudara? Yaitu mengenai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jika saudara tidak mengerti hal ini, saudara-saudara, kita akan berhenti kepada yang disebut aturan agama. Jika kita hanya berhenti, saudara-saudara, mempelajari firman Tuhan di dalam perjanjian lama, kemudian saudara berhenti di tabernakel Musa, saudara-saudara, maka saudara hanya akan menemukan aturan-aturan imamat, saudara-saudara. Saudara hanya akan menemukan aturan, inilah jebakan agamawi. Nah, di dalam kekristenan, saudara-saudara, Tuhan Roh Kudus menjelaskan bukan aturan, tapi menyingkapkan kepada saudara pribadi Tuhan sendiri. Bagaimana caranya saudara dan saya mengenal Tuhan? Yaitu melalui Roh Kudus. Tidak mungkin saudara dan saya mengenal Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, jika saudara mempelajari firman Tuhan dan saudara hanya berhenti kepada aturan, jangan ini, jangan itu, maka saudara-saudara, hidup saudara dan saya akan dipenuhi oleh kebingungan. Karena ternyata saudara-saudara, aturan jangan ini, jangan itu saudara-saudara, di dalam pribadi Tuhan, ketika menyingkapkan di dalam Kisah Para Rasul kepada Simon Petrus, saudara-saudara, aturan-aturan itu menjadi tidak berguna di hadapan Allah. Aturan-aturan itu, saudara-saudara, mengarah kepada Allah sendiri. Jadi bukan atas aturan. Kristus adalah Allah atas hukum Taurat. Saudara-saudara, saya selanjutnya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus adalah puncak pewahyuan mengenai Allah Bapa. Roh Kudus menyingkapkan pribadi Tuhan Yesus. Allah Bapa disingkapkan melalui pribadi Kristus. Masalahnya kan Kristus tidak ada lagi bersama dengan saudara dan saya. Kristus sudah terangkat ke sorga. Saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Saudara butuh Roh Kudus yang dicurahkan kepada gereja untuk saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, tanpa peran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya akan kehilangan arah. Kita akan berhenti kepada aturan mengenai agama. Bahwa saudara kalau jadi orang Kristen harus begini. Bahwa saudara ketika saudara jadi orang Kristen harus begitu. Ada baiknya aturan. Tetapi saudara-saudara, jika saudara berhenti kepada aturan, maka saudara bukan mengenal Kristus. Tapi saudara hanya mengenal aturannya Tuhan Yesus.
Sama seperti ketika saudara mengenali bapak saudara. Saudara hanya mengenali aturan-aturannya. Tapi mengenai pribadinya saudara tidak kenal. Bagaimana kesukaannya, apa yang dilakukannya ketika bangun pagi. Kata-kata, pilihan kata yang biasa dia pakai untuk memanggil saudara, memanggil mama saudara, memanggil adik-adik saudara. Bagaimana ia mengungkapkan rasa sayang, saudara dan saya tidak akan tahu. Yang saudara ingat adalah aturan-aturannya. Saudara, kita jangan sampai terjebak kepada roh agamawi. Karena Roh Kudus menerjemahkan kepada saudara mengenai Kristus. Jadi, jika saudara belajar, saudara mempelajari, saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara hidup di dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa melibatkan Roh Kudus, maka saudara-saudara kekristenan kita menjadi kekristenan yang agamawi, yang berisi aturan-aturan. Saudara akan berkata kepada teman seimanmu, jangan begini, jangan begitu. Tapi saudara tidak bisa menjelaskan kasih Tuhan. Karena puncak dari kebenaran Bapa adalah Kristus. Dan Tuhan Yesus menyingkapkannya di atas kayu salib. Roh Kudus menyingkapkan mengenai Bapa melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan kekristenan hari-hari ini? Apa yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini? Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja lahir dari Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta. Jika saudara dan saya tidak hidup di dalam Roh Kudus, maka kita tidak mengenali siapa Tuhan kita sebenarnya. Saudara hanya mengenali aturan-aturannya. Tapi saudara dan saya pada hakikatnya tidak mengenali siapa Roh Kudus. Jika kita tidak mengenali siapa Roh Kudus, tidak mengenali siapa Tuhan Yesus, kita tidak dapat mengenali Bapa kita dan bagaimanakah saudara akan sampai kepada Bapa. Itu pertanyaan yang saudara dan saya harus bisa jawab hari-hari ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apapun yang sekarang saudara sedang lalui, Roh Kudus adalah kunci jawaban bagi hidup saudara dan saya, yaitu Kristus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Katakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebahagiaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Memuliakanmu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja.
Mari Tuhan Roh Kudus, tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang dapat menjelaskan kepada kami siapa Kristus. Selain Engkau, tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang dapat menjelaskan kepada kami, Bapa kami yang di sorga selain Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau yang akan menjelaskan kepada kami, menyingkapkan kepada kami. Engkau yang akan memberitakan apa yang sudah Engkau dengar dari Kristus. Engkau sampaikan kepada gerejamu Tuhan, kepada kami semua. Supaya kami dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan. Dan lebih dari itu kami dapat mengenal Tuhan Yesus kami. Tuhan yang kami kenal, Yesus Kristus yang kami sembah. Biarlah kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh, semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada perjanjian yang kekal antara Bapa dengan umatnya, yaitu kita. Bahwa perjanjiannya dinyatakan dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita saat ini. Mari umat Tuhan bersama-sama kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini mengangkat tangan kami, kata tanda kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Allah atas setiap kami, Tuhan atas hidup kami. Engkaulah Raja di dalam hidup setiap kami. Dan ketika kami bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan, kami bersama-sama menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan yang bertata di dalam rumah tangga kami, Engkau yang bertata di atas pekerjaan kami, Engkau yang bertata di atas kehidupan kami, Engkau bertata di atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Kerajaan-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya akan semakin banyak orang Tuhan mengenal Engkau, mencari Engkau Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, melalui hidup anak-anak-Mu, melalui hidup dari gereja-Mu kami memancarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang dari Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang dinyatakan melalui Tuhan Roh Kudus di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin mengenalnya dan kami semakin mengasihinya Tuhan. Dan berkat-berkat yang terbaik yang dari sorga yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, kami dapat menikmatinya di dalam hidup kami. Dan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang umat-Mu kerjakan, kami dibuat berhasil, supaya kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena penyertaan Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.